Hai semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya, Sela Safitri. Nah, di video kali ini saya bakalan membahas tentang tips bagaimana caranya mengatasi kulit berminyak penyebab kulit kusam dan berjerawat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang cara mengatasi kulit berminyak penyebab kusam dan jerawat, atau lebih cepatnya sharing tentang cara mengatasi kulit berminyak, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan kulit berminyak. Kulit berminyak itu adalah kulit yang memiliki produksi minyak di atas normal. Jadi, kulit berminyak ini tidak lepas dari yang namanya jerawat dan kusam. Kenapa? Karena saat kulit kita berminyak itu dapat menutupi folikel rambut dan dapat menyebabkan pori-pori menjadi tersumbat sehingga terbentuklah jerawat. Jadi antara kulit berminyak dan jerawat itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, termasuk juga dengan kusam. Cuman jangan bersedih, buat kalian yang memiliki kulit berminyak ada kelebihannya loh. Salah satunya itu dapat terlihat lebih awet muda. Kok bisa sih kulit berminyak bisa terlihat awet muda? Nah, karena apa? Kulit berminyak ini memiliki elastisitas kulit yang sangat tinggi, menyebabkan flek, keriput, dan garis halus itu tidak cepat muncul. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari kulit berminyak. Jadi, jangan berkecil hati ya buat teman-teman yang punya kulit berminyak. Itu jangan bersedih, masih bisa diatasi dengan berbagai cara, asalkan teman-teman rajin aja membersihkan wajah dan cari-cari tuh apa gitu informasi tentang kulit berminyak dan tips-tipsnya. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kulit berminyak. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor genetik. Nah, faktor genetik ini kita sebut dengan faktor keturunan. Jadi, emang dari lahir gitu teman-teman udah punya kulit yang berminyak. Jadi faktor genetik ini adalah faktor yang tidak bisa teman-teman hilangkan dan memang sangat tidak bisa. Jadi yang bisa teman-teman lakukan adalah mengatasinya. Gimana supaya kulit teman-teman itu nggak terlalu lebay banget minyaknya atau nggak terlalu becek banget gitu minyaknya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah cuma mengatasinya. Faktor yang kedua itu adalah faktor lingkungan. Contoh, yang pertama dari pola makan, dari lifestyle-nya teman-teman. Contohnya, misalnya teman-teman ini tipe orang yang suka makan makanan kayak goreng-gorengan, makan makanan yang berminyak, terus makan makanan yang junk food, seafood. Nah, itu bisa jadi salah satu penyebabnya mengapa wajah teman-teman itu sangat berminyak. Jadi kalau faktor lingkungan kayak gini itu bisa teman-teman atasi dengan cara teman-teman bisa ubah gaya hidup teman-teman, pola makannya, pola minumnya, pola tidurnya. Nah, jadi seperti itu. Terus faktor yang terakhir itu adalah faktor eksternal. Nah, yang tadi itu adalah faktor internal ya. Jadi yang kedua itu faktor eksternal. Yang ketiga maksudnya faktor eksternal, yaitu contohnya adalah pemakaian skincare yang salah. Jadi misalnya kayak gini nih, teman-teman itu adalah tipe kulit yang berminyak. Terus teman-teman itu beli skincare yang mengandung banyak oil, bukan yang water based. Nah, itu sudah salah ya. Itu bisa menyebabkan kulit teman-teman itu tambah berminyak. Jadi usahakan memilih skincare itu yang benar, yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, yang sesuai dengan jenis kulit teman-teman. Nah, jadi tadi itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kulit berminyak. Dan salah satunya itu tadi adalah genetik. Jadi sedikit sharing dari saya ini adalah tipe kulit yang berminyak dan memang itu faktor genetik yang pertama. Yang kedua itu faktor dari pola hidup saya. Jadi saya ini termasuk orang yang tipe orang yang suka makan makanan yang berminyak, berlemak. Pokoknya nggak sehat gitu ya. Jadi saya coba buat memperbaiki pola hidup saya dulu yang pertama. Karena kenapa? Saya itu udah lelah sekali dalam gonta-ganti skincare. Jadi udah ada beberapa skincare yang saya pakai dan saya merasa nggak cocok. Jadi tipe kulit saya ini seperti ini. Pertama-tama itu dia menunjukkan hasil yang sangat bagus.
di minggu kedua, minggu ketiga. Nah, itu kayak berubah gitu, kayak apa gitu ya, kayak pokoknya kayak ya buat saya itu jadi risih, kayak jadi minyaknya itu jadi tambah banyak, terus kusamnya jadi tambah parah, dan ternyata itu bukan dari skincare yang saya pakai. Jadi saya nyoba lagi skincare yang udah pernah saya pakai. Saya coba kembali seperti biasa. Di minggu pertama itu dia menunjukkan hasil yang sangat baik. Setelah sekian lama saya nggak pakai, saya coba lagi nih. Terus yang kedua, saya ubah pola makan saya, pola minum saya, pola tidur saya. Nah, entah kenapa memang hasilnya itu memang benar-benar bagus. Nah, dari situ saya tahu bahwa faktor yang sangat mempengaruhi kulit saya ini adalah dari pola makan. Jadi buat teman-teman yang udah sering banget gonta-ganti skincare, coba teman-teman perbaiki dulu dari pola makan teman-teman. Coba masukin banyak sayur, masukin banyak buah, tidur yang cukup, terus jangan lupa olahraga. Nah, jadi waktu kulit saya itu sangat berminyak, itu saya melakukan beberapa kesalahan. Nah, mau tahu apa aja kesalahannya? Kesalahan yang pertama saya lakukan yaitu saya sering mencuci wajah dengan facial wash. Jadi sebenarnya mencuci wajah dengan facial wash itu aturannya itu dalam satu hari cuma 2 kali, pagi sama malam. Jadi kalian pasti tahu kan kalau kulit berminyak itu gak cuma di dalam ruangan, maksudnya gak cuma di luar ruangan, terkadang di dalam ruangan itu dia itu tiba-tiba kayak becek, kayak lecek gitu. Nah, itu tuh menyebabkan rasa yang tidak nyaman pada diri saya, menyebabkan saya jadi sering mencuci wajah. Jadi misalnya saya pergi kemana-mana nih, saya selalu bekal yang namanya facial wash. Jadi saat saya sholat, misalnya saya perginya pagi, saat saya singgah di masjid, saya sholat zuhur, saya cuci wajah lagi. Nah, pagi tadi kan udah cuci muka kan dengan facial wash. Nah, terus pas sholat zuhurnya saya cuci lagi dengan facial wash. Terus singgah lagi ke masjid, pas asarnya saya cuci lagi dengan facial wash. Udah berapa kali tuh? Udah 3 kali kan. Terus nanti mau mandi lagi sore, pakai lagi facial wash. Nah, itu tuh menyebabkan kulit kita jadi semakin berminyak. Itu pengalaman saya. Jadi buat teman-teman yang sering cuci wajah dengan facial wash itu kalau bisa dihindari, jangan kayak gitu ya. Jadi ikuti aturannya biar kulit teman-teman itu minyaknya bisa terkendali. Terus kesalahan yang kedua. Jadi kesalahan kedua yang saya lakukan yaitu saya memilih kosmetik atau skincare yang salah. Jadi kulit berminyak ini kan cenderung kusam ya, apalagi kalau kita nggak pandai-pandai buat merawatnya. Jadi saya itu dulu suka beli skincare yang day creamnya itu kayak bentuk foundation gitu, terus yang agak bling-bling itu maksud hati atau niat hati itu supaya wajah itu lebih terlihat cerah. Tapi bukannya cerah, malah menyebabkan kulit saya semakin berminyak dan semakin kusam. Nah, jadi di sini buat teman-teman cobalah untuk memilih skincare yang sesuai jenis kulit. Jadi jangan asal pilih, jangan asal sesuai dengan kemauan, tapi sesuai dengan kebutuhan. Faktor yang ketiga yaitu treatment di tempat yang salah. Waktu kulit saya lagi berminyak-minyaknya, nggak terkendali gitu, saya sering treatment di salah satu salon kecantikan yang sebenarnya saya suka treatment di situ. Karena apa? Setiap kali saya treatment di situ, saya merasa rileks. Terus karena wajah saya itu dipijat agak lumayan lama dan itu menyebabkan saya merasa rileks. Cuman sebenarnya itu adalah kesalahan yang fatal yang saya lakukan. Karena apa? Saat kita memiliki kulit yang sedang berminyak, cenderung berjerawat, itu tidak boleh melakukan pemijatan atau massage di wajah secara berlebihan karena dapat merangsang produksi minyak menjadi lebih banyak. Nah, dari beberapa kesalahan yang saya lakukan, dapat kita simpulkan beberapa tips untuk mengatasi kulit berminyak. Yang pertama, menjaga pola makan. Jadi, kurang-kurangi makan makanan yang berminyak dan berlemak. Yang kedua, itu mencuci wajah 2 kali sehari, jangan berlebihan dan jangan di-massage terlalu berlebihan karena dapat merangsang produksi minyak yang lebih banyak lagi.
Terus yang ketiga, pilihlah skincare yang tepat buat kulit berminyak. Jangan yang oil based, tapi pilihlah yang water based. Terus yang terakhir, tips dari saya yaitu rajin-rajinlah maskeran, minimal itu seminggu sekali. Jadi saya udah coba juga nih, setiap 1 minggu sekali saya maskeran, dan memang itu bisa mengontrol minyak kita, bisa mengendalikan minyak kita supaya nggak terlalu lebay atau berlebihan berminyaknya. Coba aja rutin 1 minggu sekali untuk maskeran. Oh ya, berbicara tentang masker, nah di video selanjutnya nanti saya bakalan berbagi kepada teman-teman masker apa yang biasa saya pakai, dan pastinya ini sangat murah sekali, gak bakalan merogoh kantong teman-teman, dan bisa kalian dapatkan di dapur teman-teman. Nah, masker ini sangat bagus sekali karena saya udah mencoba dan saya rutin pakai. Alhamdulillah hasilnya yang bisa teman-teman lihat seperti ini. Minyaknya itu lebih terkendali, gak kayak dulu lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke yang lainnya. Terima kasih.